Shalom, selamat pagi maupun selamat siang bagi kita semua. Adapun materi kita pada hari ini yaitu mengenai pada bab 4, yaitu bagian B mengenai kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Adapun tujuan daripada pembelajaran kita pada pagi hari ini, saat hari ini, yaitu yang pertama, siswa mampu mendeskripsikan kondisi bangsa Indonesia akibat monopoli dan adu domba penjajahan. Yang kedua, siswa mampu mendeskripsikan pengaruh kebijakan kerja paksa, sistem sewa tanah, dan sistem tanam paksa pada masa penjajahan. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan perjuangan rakyat Indonesia di berbagai daerah dalam menentang kolonialisme dan imperialisme Barat. Sedangkan, adapun kompetensi dasar yang akan kita capai pada materi kita pada hari ini yaitu 3.4, menganalisis kronologi, perubahan, dan kesinambungan ruang atau geografi politik, ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya dari masa penjajahan sampai tumbuh berkembangnya semangat kebangsaan. Kompetensi yang kedua yaitu berpusat kepada 4.4, yaitu menyajikan kronologi, perubahan, dan kesinambungan ruang, geografi, politik, ekonomi, pendidikan, sosial, budaya dari masa penjajahan sampai tumbuhnya semangat kebangsaan. Sedangkan yang akan kita bahas pada hari ini yaitu yang pertama, perkembangan kolonialisme dan imperialisme Barat di Indonesia menyebabkan perubahan masyarakat Indonesia dalam berbagai bidang. Pemerintah kolonialisme menerapkan kebijakan yang merugikan bangsa Indonesia akibat bangsa Indonesia melakukan perlawanan untuk mengusir penjajahan. Kebijakan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengaruh monopoli dalam perdagangan. Pada awal VOC meminta keistimewaan hak-hak dagang. Akan tetapi, dalam perkembangannya menjadi penguasa pasar atau monopoli. VOC menekan para raja untuk memberi kebijakan perdagangan hanya dengan VOC. Dan akhirnya VOC bukan hanya menguasai politik atau pemerintah. Pengertian monopoli yaitu situasi yang penggandaan barang dagangannya tertentu atau dalam arti di pasar lokal atau nasional, di mana sekurang-kurangnya sepertiga dikuasai oleh satu orang atau satu kelompok sehingga harganya dapat dikendalikan atau hak tunggal untuk berusaha, membuat, dan sebagainya. Salah satu contohnya adalah politik adu domba dan atau divide et impera. Adapun tujuan Belanda melakukan adu domba yaitu Belanda berharap akan terjadi permusuhan antar bangsa Indonesia, sehingga Belanda akan membela salah satu pihak yang berperang setelah pihak yang didukung Belanda menang. Belanda akan meminta balas jasa. Itulah tujuan daripada Belanda melakukan adu domba. Selain itu, pengertian monopoli perdagangan yaitu suatu kondisi pasar di mana hanya satu saja penjual yang menjadi penguasa yang menyediakan barang ataupun jasa. Yang kedua, pengaruh kebijakan kerja paksa. Pengertian kerja paksa. Kerja paksa adalah pekerjaan yang dilakukan di bawah tekanan hukuman atau sanksi. Hal ini tentu akan berakibat pada tidak bebasnya pekerjaan dalam melakukan pekerjaannya. Atau juga kerja paksa kita bisa melaksanakannya sebagai pekerjaan yang dilakukan tanpa dilandasi oleh rasa sukarela. Kerja paksa diterapkan oleh Jenderal Helman Willem Delenge, seorang gubernur jenderal yang memiliki pemerintahan Republik Bataaf. Republik Bataaf adalah
Sistem pemerintahan yang dibentuk oleh pemerintahan Prancis sebagai akibat telah dikuasainya negara Belanda oleh Prancis. Kerja paksa dilakukan dalam upaya menghemat sumber daya ekonomi pemerintah dari penjajahan. Cara Jenderal Herman William Delage untuk menempatkan para pekerjaan, yaitu dengan cara Republik Bataaf mengiming-imingi masyarakat Indonesia bahwa pekerjaannya akan diberikan gaji dan fasilitas yang menggiurkan. Oleh karena itu, pada awalnya banyak sekali masyarakat yang ingin ikut bekerja, padahal sebenarnya mereka dibohongi. Pembangunan jalan raya pos yang sering kita sebut sebagai Jalan Anyar Panarukan yang dikerjakan langsung oleh puluhan ribu tenaga Indonesia. Para pekerjanya boro-boro digaji, diberi makan saja tidak layak. Bahkan banyak tenaga kerja yang tidak mendapatkan makanan. Akibatnya puluhan ribu jiwa rakyat Indonesia menderita. Ada yang meninggal karena kelaparan, ada yang meninggal karena kehausan, bahkan dibunuh karena sudah tidak mampu lagi untuk bekerja. Oke, ini adalah peta perjalanan yang namanya bangsa Barat datang ke Indonesia. Silakan diperhatikan. Jalan Raya Pos atau Anyar Panarukan yang terbentang dari Cilegon atau Banten, Jakarta, Bogor, Cirebon, Semarang, Pati, Surabaya, Probolinggo, hingga Panarukan. Jawa Timur yang jaraknya lebih dari 1000 km menjadi saksi bisu kebiadaban Republik Bataaf melalui tangan Gubernur Herman William Delage. Tujuannya dibuat daripada jalur Anyar Panarukan, yaitu untuk pertahanan dan militer, juga untuk mempermudah mengangkut sumber daya alam dan manusia Indonesia oleh bangsa penjajah. Pengaruh kebijakan kerja paksa bagi bangsa Indonesia, yaitu memiliki dua pengaruh. Yang pertama, dampak positif kerja paksa. Dibangunnya jalan raya, jembatan, rel kereta api, saluran irigasi, benteng-benteng, dan sebagainya. Dan dampak daripada negatif kerja paksa, yaitu menimbulkan penderitaan bagi rakyat, meningkatkan kemiskinan karena rakyat bekerja tanpa diberi upah. Kesejahteraan rakyat merosot karena dipaksa bekerja secara terus-menerus, bahkan menimbulkan kematian. Yang berikutnya, pengaruh sistem sewa tanah. Saat Inggris menguasai Indonesia, Gubernur Jenderal Lord Minto membagi daerah jajahan Hindia Belanda menjadi 4, yaitu Malaka, Sumatera, Jawa, dan Maluku. Lord Minto menyerahkan tanggung jawab kekuasaannya atas seluruh wilayahnya itu kepada Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles. Oke, ini adalah gambar daripada Jenderal Lord Minto, dan ini adalah gambar daripada Gubernur Thomas Stamford Raffles. Salah satu kebijakan terkenal pada masa Raffles adalah sistem sewa tanah atau land rent system. Sistem tersebut memiliki ketentuan, yaitu yang pertama, petani harus menyewakan tanah meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut. Yang kedua, harga sewa tanah tergantung kepada kondisi tanah. Yang ketiga, pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. Yang keempat, bagi yang memiliki tanah dikenakan pajak kepala. Pelaksanaan sistem sewa tanah tersebut dianggap memiliki banyak kelemahan sehingga gagal diterapkan di Indonesia. Beberapa penyebab kegagalan pelaksanaan sistem sewa tanah yaitu yang pertama, sulitnya menentukan besar kecilnya pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat memiliki tanah yang sama. Yang kedua, sulit menentukan luas dan tingkatan kesuburan tanah bagi petani. Yang ketiga, keterbatasan jumlah pegawai. Yang keempat, masyarakat desa belum mengenal yang namanya sistem uang. Dan
Yang berikutnya yang akan kita bahas yaitu pengaruh sistem tanam paksa. Ketentuan kebijakan tanam paksa yang diberlakukan di pemerintahan Hindia Belanda sangat memberatkan masyarakat Indonesia. Apalagi pelaksanaannya penuh dengan penyelewengan sehingga semakin menambah penderitaan bangsa Indonesia. Banyak ketentuan yang dilanggar atau diselewengkan baik oleh pegawai Belanda maupun pribumi. Praktik-praktik penekanan dan pemaksaan terhadap rakyat tersebut yaitu yang pertama, menurut ketentuannya, tanah yang digunakan untuk tanaman wajib 1/5 dari tanah yang dimiliki rakyat. Namun, kenyataannya selalu lebih banyak bahwa 1/2 bagian dari tanah yang dimiliki rakyat. Yang kedua, kelebihannya hasil panen tanaman wajib tidak pernah dibayar. Yang ketiga, waktu untuk kerja wajib melebihi dari 66 hari dan tanpa imbalan yang memadai. Yang keempat, yaitu tanah yang digunakan untuk tanaman wajib dikenakan pajak. Yang berikutnya, penderitaan rakyat Indonesia akibat kebijakan tanam paksa ini dapat dilihat dari jumlah angka kematian rakyat Indonesia yang tinggi. Akibatnya kelaparan dan penyakit kekurangan gizi. Betapa ngerinya pada masa penjajahan itu. Yang kelima yang akan kita bahas yaitu perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Pada masa lalu, Indonesia hanya dianggap sebuah provinsi bagi bangsa Barat. Belanda hanya menguras kekayaan Indonesia untuk kemakmuran negerinya dan tentu saja rakyat Indonesia melakukan yang namanya perlawanan. Adapun perlawanan yang dilakukan rakyat Indonesia yaitu yang pertama, perlawanan terhadap persekutuan dagang, yaitu Sultan Bahbullah mengusir Portugis. Konflik antara kerajaan di Indonesia dan persekutuan dagang Barat terjadi sejak para kongsi dagang menunjukkan kecongkakannya. Sebagai contoh, pada tahun 1529 terjadi perang antara Tidore dan Portugis. Penyebab utamanya adalah Portugis menghalang-halangi pedagang Banda dengan Tidore. Portugis menembaki perahu dari Banda yang akan membeli cengkeh ke Tidore. Untuk itu, Tidore tidak terima. Lalu mereka melakukan perlawanan. Dalam perang tersebut, Portugis akhirnya mendapatkan yang namanya kemenangan. Pada tahun 1570, bertempat di Benteng Sao Paulo, terjadi perundingan di antara Sultan dan Portugis. Pada awalnya, perundingan semua berjalan seperti pertemuan pada umumnya. Namun, pada saat perundingan berlangsung, tanpa disangka-sangka, tiba-tiba Portugis menangkap Sultan Hairundan pada saat itu juga membunuhnya. Kelicikan dan kejahatan Portugis tersebut menimbulkan kemarahan rakyat Maluku. Sultan Bahbullah dengan gagah melanjutkan perjuangan ayahandanya untuk memimpin perlawanan. Kemudian pada tahun 1575 Portugis berhasil diusir dari Ternate. Selanjutnya, Portugis melarikan diri dan menetap di Ambon. Pada tahun 1605, Portugis berhasil diusir oleh VOC dari Ambon. Portugis kemudian menyingkir ke Tidore dan melakukan kolonisasi. Yang berikutnya, perlawanan Aceh. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1639, armada Aceh telah dipersiapkan untuk menyerang kedudukan Portugis di Malaka. Saat itu, Aceh telah memiliki armada laut yang mampu mengangkut 80 prajurit. Pada tahun 1629, Aceh mencoba menaklukkan Portugis. Tetapi, penyeberangan yang dilakukan Aceh belum berhasil mendapatkan kemenangan. Meskipun begitu, Aceh tetap masih berdiri sebagai kerajaan yang merdeka. Inilah dia yang
gambar daripada Sultan Iskandar Muda. Yang ketiga yaitu ketangguhan ayam jantan dari timur. Sultan Hasanuddin adalah seorang raja Goa yang berasal dari Sulawesi Selatan. Suatu ketika, kerajaan Goa dan Bone atau Arung Palaka berselisih paham. Hal ini dimanfaatkan VOC dengan mengadu domba kedua kerajaan tersebut. VOC memberi dukungan sehingga Bone menang. Saat perang dengan Goa tahun 1666, Sultan Hasanuddin dipaksa menandatangani perjanjian Bongaya pada tanggal 18 November 1667. Inilah gambar yang namanya Sultan Hasanuddin, pemimpin daripada atau ketangguhan yang dikenal dengan ayam jantan dari timur.